Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Ners Diana Arianti, M.Cap. Baiklah, di pertemuan kita kali ini dengan tema yaitu komunikasi dalam konteks budaya, cultural diversity. Kontekstualitas komunikasi antar budaya menunjukkan bahwa komunitas global merupakan ruang holistik yang dihasilkan dari interaksi konteks budaya yang berbeda. Namun, komunitas global tidak hanya mengacu pada ruang, tetapi juga peristiwa fokus yang dapat diamati melalui interaksi. Lebih lanjut menampilkan pentingnya konteks, makna dan kode yang tertanam dalam simbol linguistik yang digunakan untuk menganalisis peristiwa fokus tersebut. Kontekstualitas budaya memberi anggota ruang yang aman dan stabil untuk berinteraksi, dan itu terutama terwujud ketika perbedaan nilai budaya ditampilkan dalam interaksi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang yang diwariskan dari generasi-generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Tidak semua budaya mempunyai unsur budaya yang sama. Selain itu, sebuah budaya akan berubah dan berenovasi dari waktu ke waktu. Namun seperangkat karakteristik dimiliki bersama oleh sebuah kelompok secara keseluruhan dan dapat dilacak meskipun telah banyak berubah dari generasi ke generasi. Di sisi lain, perbedaan antara dua budaya dengan budaya lain berkisar pada perbedaan yang kecil hingga besar. Perbedaan antar budaya biasanya disebabkan karena hanya ada sedikit kontak antar budaya dengan budaya-budaya lain pada umumnya. Dengan adanya inovasi teknologi terakhir ini, kehidupan kontemporer merupakan lautan hubungan sosial yang melingkar-lingkar. Komunikasi antar budaya mengacu pada komunikasi antara orang-orang dari dua budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya adalah proses simbolik, interpretatif, transaksional, kontekstual, di mana orang-orang dari budaya berbeda menciptakan makna bersama. Komunikasi yang berlainan dapat menimbulkan penafsiran atau perbedaan interpretasi terhadap konteks tertentu dapat keliru atau sandi merupakan pengalaman yang lazim. Dari perspektif lain, penyesuaian diri terhadap suatu budaya asing sering mencakup pengalaman-pengalaman yang harus menyesuaikan diri dengan budaya baru. Komunikasi antara budaya adalah kajian komunikasi yang syarat dengan filosofi humanis. Kajian ini cukup banyak peminatnya, terutama ketika muncul kesadaran tentang keberadaan begitu banyak manusia lain atau suku-suku bangsa yang terabaikan oleh arus globalisasi. Seperti Wang et al. 2011 mengungkapkan keterkaitan antara budaya dan komunikasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Budaya membentuk dan mempengaruhi komunikasi, sebagaimana komunikasi mempengaruhi budaya. Tetap sama, hanya konteksnya saja yang berbeda, yakni dalam hal ini khusus dalam konteks budaya. Untuk memahami komunikasi antar budaya perlu pengetahuan tentang komunikasi manusia. Walaupun pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya memiliki latar belakang satu sama lain berbeda, tetapi mereka bagaimana menjalani dan mengalami hal-hal yang sama terjadi dalam peristiwa-peristiwa komunikasi secara umum. Artinya prinsip-prinsip komunikasi yang berlangsung. Prinsip-prinsip komunikasi dalam konteks budaya, yaitu homofili, heterofili, dan akulturasi. Kita lanjut membahasnya. 1. Homofili. Prinsip dasar komunikasi manusia adalah bahwa transfer ide paling sering terjadi antara individu yang sama, atau homofilos. Homofili adalah sejauh mana pasangan individu yang berinteraksi serupa dalam atribut tertentu, seperti kepercayaan, pendidikan, status sosial, dan sejenisnya. Hubungan sosial lebih dekat antara individu yang mirip satu sama lain dalam pekerjaan dan pendidikan. Homofili sering terjadi karena komunikasi lebih efektif ketika sumber dan penerima bersifat homofili. Komunikasi yang efektif seperti itu bermanfaat bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Ketika dua individu berbagi makna, kepercayaan, dan bahasa yang sama, komunikasi di antara mereka akan lebih efektif.
kebanyakan individu menikmati kenyamanan berinteraksi dengan orang lain yang sangat mirip. Berbicara dengan mereka yang sangat berbeda dari diri kita membutuhkan lebih banyak usaha untuk membuat komunikasi menjadi efektif. Dimensi-dimensi homofili antara lain, penampilan, latar belakang, sikap, nilai dan kepribadian. 2. Heterofilos. Heterofilos adalah derajat ketidaksamaan antara sumber dan penerima pesan karena perbedaan unsur budaya yang terdapat pada kepercayaan, pendidikan, atau status sosial. Heterofili juga diartikan sebagai derajat perbedaan dalam beberapa hal tertentu antara pasangan-pasangan individu yang berinteraksi. Dalam hal ini perbedaan-perbedaan yang disadari dan berpengaruh terhadap komunikasi mengharuskan pada cara-cara tertentu atau strategi atau menggunakan teknik komunikasi yang dipakai. Perbedaan cara pandang dari suatu ungkapan dalam sebuah budaya inilah terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat antara satu budaya dengan budaya lainnya. Karena itu penting pula diterapkannya sikap empati yakni persamaan seseorang dengan orang lain penerima pesan tetapi fokus utama pada kelompok budaya yang berbeda. 3. Akulturasi. Akulturasi adalah proses di mana individu mengasimilasi norma-norma budaya kelompok atau masyarakat tempat mereka berada. Melalui proses ini, orang mulai mengubah tindakan dan cara pandang mereka berdasarkan norma-norma kelompok. Akulturasi dapat menjadi pengalaman positif yang mengarah pada peningkatan pemahaman dan toleransi budaya yang berbeda. Ini juga dapat mengakibatkan hasil negatif seperti prasangka dan diskriminasi. Alasan mempelajari komunikasi lintas budaya. Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem nilai yang berbeda dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda, juga menentukan cara berkomunikasi kita yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan dan norma yang ada pada masing-masing budaya. Sehingga sebenarnya dalam setiap kegiatan komunikasi kita dengan orang lain selalu mengandung potensi komunikasi lintas budaya atau antar budaya, karena kita akan selalu berada pada budaya yang berbeda dengan orang lain, seberapapun kecilnya perbedaan itu. Perbedaan-perbedaan ekspektasi budaya menimbulkan resiko yang fatal, setidaknya menimbulkan komunikasi perasaan tidak yang nyaman, tidak lancar, tim kesalahpahaman. Akibat dari kesalahpaham. Kesalahpahaman itu banyak kita temui dalam berbagai kejadian yang mengandung etnosentris dewasa ini dalam wujud konflik-konflik yang berujung pada kerusuhan antaretnis atau pertentangan antaretnis. Tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya, menurut Litvin, 1977 sedih. 1. Menyadari bias budaya sendiri. 2. Lebih peka secara budaya. 3. Memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. 4. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. 5. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. 6. Mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri. 7. Membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya. 8. Membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri, asumsi-asumsi, nilai-nilai, kebebasan-kebebasan dan keterbatasan-keterbatasannya. 9. Membantu memahami konsep-konsep dan aplikasi-aplikasi bidang komunikasi antar budaya. 10. Membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami. Menurut Edi Sanusi Silitonga, 2020, fungsi-fungsi komunikasi antar budaya ada dua, yaitu 1. Fungsi pribadi. 2. Fungsi sosial. 1. Fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu untuk a. Menyatakan identitas sosial. Dalam proses komunikasi antar budaya terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas sosial.
Perilaku itu dinyatakan melalui tindakan berbahasa baik secara verbal dan non-verbal. Dari perilaku berbahasa itulah dapat diketahui identitas diri maupun sosial, misalnya dapat diketahui asal-usul suku bangsa, agama, maupun tingkat pendidikan seseorang. B. Menyatakan integrasi sosial. Inti menerima konsep integrasi sosial kesatuan dan adalah persatuan antar pribadi, antar kelompok namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Perlu dipahami bahwa salah satu tujuan komunikasi adalah memberikan makna yang sama atas pesan yang dibagi antara komunikator dan komunikan. Dalam komunikasi perbedaan antar budaya-budaya dengan komunikan, yang antar maka komunikator integrasi sosial merupakan tujuan utama komunikasi. Dan prinsip utama dalam proses pertukaran pesan komunikasi antar budaya adalah, saya sebagaimana memperlakukan Anda dan bukan sebagaimana yang saya kehendaki. Dengan demikian komunikator dan komunikan dapat meningkatkan integrasi sosial atas relasi mereka. C. Menambahkan pengetahuan. C. Seringkali komunikasi antar pribadi maupun antar budaya menambah pengetahuan bersama, saling mempelajari kebudayaan masing-masing. D. Melepaskan diri atau jalan keluar. Kadang-kadang berkomunikasi dengan orang lain untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi. Pilihan komunikasi demikian dinamakan komunikasi yang berfungsi menciptakan hubungan yang komplementer dan hubungan yang simetris. Hubungan komplementer dilakukan dua pihak. 2. Fungsi sosial. Dalam fungsi sosial terdapat beberapa fungsi sebagai berikut. A. Pengawasan. Fungsi sosial yang pertama adalah pengawasan. Praktek komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antar budaya fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungan. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita meskipun peristiwa itu terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang berbeda. B. Menjembatani. Dalam proses komunikasi antar budaya, maka fungsi komunikasi yang dilakukan antara dua orang yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Fungsi menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan mereka pertukarkan, keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. Fungsi ini dijalankan pula oleh pelbagai konteks komunikasi termasuk komunikasi massa. C. Sosialisasi nilai. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. D. Menghibur. Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya. Rangkuman materi kita hari ini adalah: komunikasi antar budaya adalah proses simbolik, interpretatif, transaksional, kontekstual, di mana orang-orang dari budaya berbeda menciptakan makna bersama. Untuk memahami komunikasi antar budaya perlu pengetahuan tentang komunikasi manusia. Walaupun pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya memiliki latar belakang satu sama lain berbeda, tetapi mereka bagaimana menjalani dan mengalami hal-hal yang sama terjadi dalam peristiwa-peristiwa komunikasi secara umum. Memahami prinsip-prinsip komunikasi yang berlangsung serta fungsi dari komunikasi tersebut. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Ingat, setiap langkah kecil kalian adalah bagian dari proses besar menuju sukses. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.